Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita. Jadi di sini kita bakalan membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, agama Islam mulai menyebar sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori Mekah. Yang kedua, teori Gujarat. Yang ketiga, teori Persia, dan yang terakhir, teori Cina. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Selanjutnya ada teori Gujarat, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat. Selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang sekarang menjadi Iran. Yang terakhir ada teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Terdapat 5 saluran penyebaran Islam di Indonesia, yakni perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Yang pertama, penyebaran melalui perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua, penyebaran Islam melalui jalur perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu, mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam. Yang ketiga, penyebaran melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Yang keempat, penyebaran melalui hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Yang terakhir, penyebaran melalui kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Begitupun dengan Islam juga melakukan itu sebagai sarana dakwah. Kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Raja Islam pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh yang juga merupakan Raja Pasai pertama. Sultan Malik Al-Saleh adalah nama baru dari Meurasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun. Meurasilu memeluk agama Islam karena bertemu dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah. Meurasilu berhasil dinobatkan menjadi Sultan pertama dengan gelar Sultan Malik AS dan diangkat oleh Nazimuddin Al-Kamil, pendiri Kerajaan Samudra. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.